Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Robiatul Adawiyah, NIM 123002134, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di vlog kali ini, saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut, yaitu biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada biomekanika kerja. Seorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan mesin dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan dari sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah pada tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerja penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biomekanik. Biomekanik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu satu, general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun posisi bergerak. Dalam general biomekanik terdiri sendiri meliputi dua bagian, yaitu satu, biostatis adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Dua, ada biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, kinematik, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh, kinetik. Yang kedua, yaitu ada occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, dan otot. Selanjutnya yaitu ada penerapan biomekanika. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung.
Di negara industri, diperkirakan sekitar 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu 1. Berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. 2. Posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh 1. Jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai. 2. Jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai. 3. Sudut pemindahan beban dari posisi sagital atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh. Yang keempat yaitu jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Frekuensi pemindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi. Total waktu yang diberlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1 sampai 2 jam atau 2 sampai 8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi Nios Quindels, dikemukakan 2 buah vektor penggali yang mempengaruhi berat badan atau berat beban yang boleh diangkat adalah 1. Penggali asimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagital dengan membentuk suatu sudut maksimal 900. 2. Penggali kopling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada recommended weight limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal, jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan, meningkat secara signifikan bila 1. Benda yang dipindahkan semakin berat. 2. Benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh. 3. Benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagital. Ketinggian optimal pengangkatan beban sekitar 70-80 cm. Ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Yang keempat, benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan. 5. Benda yang dipindahkan semakin menyimpang dari posisi sagital. 6. Benda yang dipindahkan susah dipegang. 7. Pemindahan beban semakin jauh. Dan yang ke-8, durasi atau lamanya waktu bekerja semakin jauh. Dan yang terakhir, durasi lamanya waktu bekerja semakin besar. Selanjutnya yaitu ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terkait dengan otot dan jaringan penghubung, yakni ligamen, kartilago, dan tendon. Dalam aplikasinya, di biomekanik berhubung dengan kerangka manusia. Selanjutnya yaitu ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu 1 ada kartilago. Kartilago adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil, contoh sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga. Kartilago sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra, yaitu dikenal sebagai intervertebratal.
yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti pulpikor. Vertebrate ini juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk dan memutar, sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua yaitu ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dan jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Selanjutnya yaitu ada otot. Otot terbentuk atas fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan sumber energi, dan otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerob yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai dalam darah yang dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba mendadak, lari jarak dekat, dan lain-lain sebagainya. Aerob yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan disuplai ke lemak, karbohidrat, dan oksigen yang ada di dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama dan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan sebaliknya kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian langsung beristirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. 1. Beban otot statis. 2. Oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada lipat lutut. Yang ketiga, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi.
Mungkin segitu pemaparan penjelasan untuk materi biomekanika pada vlog kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.